Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses semua di luar sana. Melanjutkan videoku yang kemarin, yang rencananya itu aku mau dijual ke calon bos yang baru. Katakanlah calon bos A ya. Itu seharga 10.000 real. Sekarang ganti lagi. Jadi mintanya 18.000 real. Jadi aku mau dijual 18.000 real. Asal apa ya, asal mangap ya, mintanya 18.000 real, mana ada yang mau gitu. Jadi kalian bisa belajar dari pengalamanku ini ya, walaupun aku sering ngingetin kalian tentang bagaimana sih kerja misalkan di Arab Saudi, dan saya juga termasuk salah satu korbannya. Jadi kemarin itu ketika saya sudah sampai di Arab Saudi, saya ngomong sama bos gitu, bos, aku nggak mau kerja di tempat si A, temennya si bos, yang mau ngasih keuntungan 10.000 real ke bosku yang saat ini. Aku nggak mau dengan alasan saya pernah kerja di sana itu selama 1 minggu tapi tidak digaji. Kemudian kalau kamu mau buka bisnis baru, aku kerja sama kamu, tapi kalau nggak mau ya aku cari bos yang lain. Intinya kayak gitu. Saat itu dijawab bosku, nggak apa-apa, ya udah kamu cari bos yang lain aja gitu. Jadi bosku yang saat ini insya Allah sih orangnya baik gitu. Cuman beberapa hari kemudian, jadi bosku ini punya teman, karena bosku adalah perempuan, jadi untuk ngomong-ngomong semuanya itu dipasrahkan ke temennya, yaitu laki-laki, sama juga orang Arab Saudi juga. Kemudian beberapa hari aku ditelepon, Ferry, kamu harus segera menghadap si ini gitu, temennya gitu. Aku menghadap ke sana, taksi pulang pergi, aku habis 50 real dengan uangku sendiri. Ternyata di sana setelah ketemu itu, aku masih dibujuk untuk pindah ke calon bos A, calon bos yang mau ngasih keuntungan 10.000 real itu masih dibujuk, pokoknya dibujuk lah kayak gitu. Dan aku bilang aku nggak mau gitu, karena dari awal sudah tidak baik, itikadnya tidak baik gitu loh, karena perjanjian gaji sekian, libur sekian gitu. Cuman aku kerja di sana selama 1 minggu itu tidak digaji gitu. Terus kan aku dikasih batasan waktu gitu loh. Kamu harus dalam waktu 3 hari ini harus pindah sistem majikan yang baru, karena izin usahanya bosmu saat ini itu mau ditutup. Kalau kamu nggak buru-buru pindah ke majikan yang baru, sistem KTP-nya itu nanti kamu akan bermasalah. Intinya kayak gitu. Jadi aku dikasih deadline waktu yang mepet banget gitu. Akhirnya aku bilang gitu, aku udah dapet calon bos, ada 3 yang mau aku, gajinya 3.500, aku bilang kayak gitu kan. Emang kalau di pasar ini gajinya lumayan tinggi-tinggi sih, 3.500. Itu ada 3 toko yang pengen aku dengan gaji 3.500 gitu. Akhirnya temennya bosku tadi yang lagi rembukan, kan aku dipanggil tuh, ditelepon bosku suruh menghadap temennya lah. Di situ terus dia mikir gitu, oh yaudah nggak apa-apa, kamu pindah sama bos pilihanmu sendiri, minta aja 18.000 real. Aku cuma ketawa dalam hati kayak asal mangap gitu loh. Padahal aku mau dijual ke temannya itu 1.000 real dan mereka terima, bosku dan temennya terima. Tapi aku pilih bos sendiri itu mintanya 18.000 real karena ya mungkin denger aku mau dikasih gaji lebih. Karena kalau aku kerja sama temennya itu gajiku cuma 2,5 atau 26. Tapi kalau aku kerja di bos pilihanku sendiri itu gajinya 3.500. Jadi selisihnya lumayan banyak. Akhirnya temennya bosku minta 18.000 real kalau aku mau pindah sistem ke calon bos pilihanku. Kemudian temennya buat acara baru, buat omong-omongan baru, dan aku nggak terlalu merespon ya. Jadi ceritanya begini. Dulu bosmu itu beli tokomu seharga 35.000 real, padahal bukan 35.000 real, itu kayaknya sekitar 30.000 real aja. Tapi aku berusaha untuk tidak berdebat, karena apa yang diomongin sama temennya bosku itu semuanya anggap aja itu hanya omong kosong gitu. Jadi aku dibilangin dulu belinya itu 35.000 real dan kamu itu dihitungnya itu 18.000 real. Sisanya adalah barang-barang yang ada di tokomu, yang toko dengan bos yang pertama gitu. Jadi ibaratnya aku dijual dihargai 18.000 real dan untuk barang-barangnya itu dihargai seharga 17.000 real gitu. Cuman aku nggak langsung percaya, tapi aku nggak mau debat juga, tapi aku memperjelas, oh berarti dulu itu perjanjian bahwa aku dibeli 18.000 real gitu. Iya, jawabannya seperti itu, dan aku oh ya udah, intinya aku pegang aja gitu. Karena aku nggak mau banyak debat. Akhirnya aku pulang, kemudian bosku yang asli nelpon, Ferry gimana, sudah menghadap temenku gitu. Dan aku sampaikan apa hasilnya, bahwa di awal waktu ketika beli tokoku yang dengan bos pertama, katanya aku dihargai 18.000 real.
dan sisanya itu seharga 35.000 rial itu adalah berarti 17.000 rial ada harga barang-barang yang ada di toko, seperti itu. Terus aku bilang, kok dulu nggak ada pembicaraan ini, kenapa sekarang ada pembicaraan bahwa aku dihargai 18.000 rial dan calon bosku yang baru dengan sesuai pilihanku harus mengganti sebanyak 18.000 rial, kok dulu nggak ada gitu. Tapi bosku yang asli itu muter-muter jawabannya. Ya aku nggak terlalu menanggapi sih, karena mana ada yang mau aku pindah ke calon bos yang baru sesuai pilihanku kemana aja terus harus diganti 18.000 rial, itu sama sekali nggak ada yang mau gitu. Jadi aku nggak terlalu menggubris. Terus beberapa hari kemudian bosku yang asli nelpon lagi, Ferry, itu kalau kamu mau pindah majikan yang baru itu semuanya seperti itu, jadi harus ganti rugi, intinya kayak gitu. Bilang ke calon majikan pilihanmu minta ganti 15.000. Dulu itu kamu ketika aku beli tokomu yang sama bos pertama itu, hitung-hitungannya kamu itu dihargai 15.000. Jadi kayak berupa barang gitu loh. Terus ya aku bilang, kok dulu nggak ada pembicaraan kayak gitu. Aku bilang walaupun dengan ibaratnya aku dihitung 1.000 rial atau 100 rial, dari awal kan aku udah bilang gitu bahwa aku tidak mau sama sekali kerja sama kamu dan aku nggak mau stay di toko ini karena aku tahu nasib kedepannya itu nggak baik gitu. Cuman karena kamu sangat meminta-minta banget untuk kerja sama kamu dan pindah sistem sama kamu, ya aku bantu gitu karena aku tahu bahwa kamu orang baik. Tapi kalau sekarang ada acara baru bahwa dulu saya dibeli 15.000 rial tapi temenmu bilang 18.000 rial, ini yang benar yang mana gitu. Dan itu semuanya nggak benar, nggak ada di perjanjian awal. Dulu perjanjian di awal, kalau kamu dalam waktu 3 bulan tidak bisa mendatangkan pelanggan, temenmu nggak bisa ngasih pelanggan, aku berhak untuk pindah ke calon majikan yang lain dan kamu setuju. Tapi sekarang kenapa kok harus dihitung-hitung, harus kayak kamu harus ngambil keuntungan. Kemudian aku coba menghubungi bosku yang pertama dulu yang ngejual toko pertama itu, apakah benar dulu aku dijual atau dihargai 18.000 rial, 15.000 rial, sisanya adalah materi atau barang-barang di toko. Dan bosku pertama yang itu yang ngejual toko itu enggak. Jadi bosku yang sekarang dan juga temennya itu berbohong banget. Itu makanya kayak mereka membuat acara-acara baru aku dihargai sekian gitu. Itu sebenarnya nggak boleh loh. Untuk pindah majikan, apabila majikan awal minta keuntungan ke majikan yang baru, itu aku pernah konsultasi sama salah satu toko yang pengen meng-hire aku, memperkerjakan aku, dan aku cerita apa adanya. Dia bilang kalau ada majikan yang minta keuntungan dari majikan yang baru, itu bisa dilaporin dan bisa bermasalah. Seperti itu informasinya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini bosku masih, ibaratnya aku belum bekerja selama 21 hari ya. Itu karena bosku masih pengen uang 15.000 rial sebagai pengganti ibaratnya kerugian dia. Padahal dia nggak rugi sama sekali kalau masalah saya, oke? Tapi kalau masalah toko yang tidak jalan, itu kan urusan dia. Aku kerja dengan sistem gaji, ada pelanggan atau tidak, aku tetap harus gajian kan. Jadi sampai kemarin itu masih bertahan minta keuntungan 15.000 rial dan nggak ada yang mau. Jadi aku masih menunggu dan nggak jelas selama 21 hari di Arab Saudi itu, kayak nggak jelas nanti dapat gaji atau tidak kayak gitu. Jadi aku masih mencari-cari sih. Semoga kalian bisa belajar dari apa yang aku alami. Lebih baiknya sebaik apapun, semanis apapun, usahakan perjanjian di awal itu harus di video, minimal dapat suaranya.